siang Pak Okta. Ya, selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Okta, sehat? Ya, sehat Ibu. Ya. Masih tetap semangat? Tentu ya, masih bersemangat Ibu. Oke, senang sekali dengan Bapak masih tetap semangat. Ya, Pak, ya, Iya. walau wajah Bapak sudah kelihatan kusut. Iya, soalnya ini dari pagi banyak kegiatan Oh, Ibu. Gitu, Ya, baik Pak Okta, kita jumpa lagi dalam kali ini pendampingan keempat ya Pak Ya, ya. Nggak terasa kita sudah di pendampingan keempat. Minggu depan ini kita sudah lakukan karya kelima. Kelima ya. Pak Okta, adapun fokus atau tujuan pendampingan keempat kali ini itu yang pertama adalah diskusi aksi nyata setelah lokal karya keempat, kemudian dan modul 2.2, setelah itu latihan coaching di sekolah, kemudian setelah itu memberi umpan balik pelaksanaan coaching dan membuat rencana perbaikan. Sebelum saya lanjut, ada hal yang ingin Pak Okta sampaikan terlebih dahulu? Bisa kita lanjutkan? Enggak sih Bu, mungkin baik lanjut ya. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana perasaan Bapak setelah sejauh ini melangkah di program guru penggerak. Apa yang Bapak rasakan? Ya, pertama bersyukur Ibu ya dapat rekan-rekan yang luar biasa di CGP, kemudian dapat ilmu juga ya. Kemudian dapat berbagai masukan, kemudian dapat berbagai pengetahuan yang belum saya dapatkan selama ini. Jadi merasa luar biasa, tetapi di satu sisi ada juga sedikit rasa mungkin kejenuhan karena terus terang sekarang ini kan lagi AMBK gitu Bu, lagi padat kegiatan seperti di sekolah. Jadi mungkin ada beberapa tugas yang jadinya agak sedikit terlewatkan lah seperti itu. Tapi terkait dengan itu Bu, kepala sekolah ini mensupport untuk tetap ya, dari sekolah, bukan hanya dari kepala sekolah, dari guru, dari rekan-rekan juga tetap mendukung kegiatan guru penggerak ini. Bahkan mereka lah yang memberikan saya support sehingga sedikit demi sedikit apa yang tadi terlewatkan itu bisa saya kejar sedikit demi sedikit. Terkait dengan perencanaan pelaksanaan praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi, apakah Pak Okta sudah meminta salah satu rekan sejawat Bapak untuk melakukan observasi di pembelajaran? Sebenarnya untuk pembelajarannya sudah saya lakukan sih Bu, cuma mungkin untuk observasi dari rekan sejawat masih belum ya. Mungkin setelah ini rencananya sebelumnya kalau bisa setelah ANBK ini berlangsung ya, setelah biar pikirannya plong dulu nanti baru saya minta ke sana. Ya, mungkin nanti dibuatkan rencana kalau sudah mendapatkan 4 kali dari rekan sejawat, mungkin bisa dibuatkan rencana perbaikan untuk praktik baru. Terus untuk aksi nyatanya Pak Okta ada kendala? Kan kalau nggak salah di LMS sudah masuk modul ketiga ya? Iya, sekarang sudah masuk modul ketiga. Kemudian kalau aksi nyata, kemudian kalau nggak salah itu 3 ya, ada 3 aksi nyata itu sudah dikerjakan dan syukurnya sih tidak ada hambatan seperti itu Bu. Ya, sudah bisa berjalan lah. Baik, senang sekali mendengarnya Pak. Saya mengapresiasi sekali kemajuan Bapak di pelajaran di LMS. Dan sekarang sebelum kita lanjut kepada praktek coaching, di pra observasi ini saya ingin membahas kepada Bapak lembar observasi yang nantinya akan saya gunakan sebagai observer untuk mengamati praktek baik coaching Bapak kepada rekan sejawat. Mungkin Bapak bisa melihat terlebih dahulu. Kalau ada hal yang ingin Bapak diskusikan atau tanyakan, ya silakan. Oh, jadi alurnya ini dengan seperti yang dilakukan ya dengan cerita ya. Setelah itu kita akan melaksanakan umpan balik refleksi dari si coach maupun coaching. Oh iya. Bagaimana Bapak? Bisa? Iya, sudah kali ini sudah bisa saya pahami Bu. Iya. Iya. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan? Sudah begitu. Baik, kalau begitu siap untuk coaching? Oke, siap. Mari kita jumpai rekan. Iya. Halo, siang Okta. Oke, siang. Aduh. Kenapa nih, Lin? Kok bingung gitu wajahmu nih? Aku lagi galau. Aduh, galau kenapa nih? Jangan sampai pikiran ya? Tuh, jangan gitulah. Ya. Nanti kalau banyak pikiran nanti bisa stres. Daripada stres, yang penting bagi-bagi aja. Ya. Kalau mau sih cerita aja mau. Boleh nih cerita. Boleh lah, masa enggak sih? Oke. Kan tadi kan kamu dengar, guru kepala sekolah bilang kalau 3 hari lagi akan ada kegiatan apa tentang pasangan. Oh, pembelajaran apa tadi? Ya. Oke. Kan aku salah satu panitianya nih. Terus? Nah, dan 3 hari lagi itu percakapan sama 42 hari ini ibuku. Iya. Jadi aku bingung ini mau ikut acaranya ibuku apa mau ikut rapat. Kebetulan kan aku juga panitia. Jadi aku bingungin gitu. Jadi bingung sana nih. Jadi intinya nih
di perbincangan kita kali ini tuh supaya ada sesuatu yang dicapai gitu, supaya apa pikiranmu itu nggak biar lebih plong atau gimana gitu. Oke. Jadi gini ya, kalau menurutmu sekarang ya, sekarang ini mana sih yang lebih penting? Apakah orang tuamu, acara 40 harian ya, 40 harian orang tuamu, atau yang sekolah? Kira-kira menurut ini? Kalau menurutku sih dua-duanya penting. Satunya kan aku kewajibanku di sekolah. Iya benar. Dan yang satu lagi kan ibuku, acara ibuku. Masa sih 42 hariannya aku nggak ada gitu loh. Itu loh ibu kandungku gitu. Nah, dan satu sisi lain, di sisi lain lagi aku panitianya. Jadi itu yang aku bingungin mau ikut ke rumah apa ke sekolah. Jadi bingungnya mau milih di sekolah apa di rumah? Ya. Kalau barengan nggak bisa, misalnya di sekolah dulu, habis itu di rumah nggak bisa? Nggak bisa kan, kalau di sekolah pagi, di rumah juga pagi sampai sore. Waduh, kalau ini sih ya memang agak susah sih ya kira-kira. Tapi apa ya namanya ya? Kan kalau ikut panitia, nah yang sebenarnya bikin nggak enak tuh atau nggak bikin susah tuh apa sih sebenarnya? Kalau yang bikin enak tuh kan kalau di sekolah kan aku panitia. Masa sih panitia yang mengadakan rapat terus panitianya yang nggak ikut gitu, kan nggak enak nanti sama teman-teman sama sekolah-sekolah. Karena kan dari awal kita udah sepakat kalau panitia sama anggotanya nanti rapat bersama. Itu yang aku enakin, kita yang mengadakan rapat dari panitia, tapi panitianya yang nggak ikut. Gitu ya. Coba gini dah sebelum biasanya nih kan kamu nih punya pemikiran yang cemerlang nih, biasanya punya ide-ide yang kreatif ya, banyak sekali ya ide-idenya ya kreatif. Nah sekarang coba kita tenangin diri dulu ya, kayaknya tadi kan juga ibunya juga agak mungkin stres ngasih tahunya ya. Coba kita tenangin diri dulu ya, tarik nafas dulu dalam-dalam ya, terus ya kita belajar dulu untuk menenangin diri ya sebelum nanti. Kalau istilahnya aku lihat ya, tadi kan dilihat tuh ibunya masih pengarahan juga dulu kan, terus waktunya juga cepat sekali kan, 3 hari nggak terasa. Terus ada juga acara 40 harian yang penting. Kemudian masalah administrasi untuk rapat itu kira-kira gimana? Kalau itu saya tinggal nyerahin ke panitia lain. Oke ya. Berarti selain kamu itu ada panitia lain yang ikut terlibat? Ada sih. Aku baru kepikiran ya. Karena bener kan? Karena panik mungkin ya. Iya, pasti dibentuk karena panik. Gini loh, kan aku berpanitia baru 4. Baru 4 ya. Oke, ada aku, Pak tadinya mau iya. Gimana kalau gini aja sih ya. Nanti aku serahin semua ininya, kenapa bertanggung ke Pak. Kan dia kan juga lebih paham tentang prosedur PTN ini. Aku minta bantuan sama dia aja, terus dibantu sama teman-teman yang 2 orang lagi. Nah, aku terus aku izin sama Bu Kepala Sekolah ikut. Oke, jadi kalau menurutku sih itu langkah yang bagus ya. Apalagi seperti kamu bilang tadi ya, udah ada Pak Set ya yang ya kita tahu bersama ya, beliau udah paham tentang prosedur pembelajaran di tatap muka ini ya. Kemudian setelah nanti setelah nanti minta bantuan ke Pak Set, tindakan apa yang kamu lakukan nanti? Ya Pak, misalkan nanti kan aku tetap sih koordinasi sama Pak Set itu tentang bagaimana tekniknya. Aku tetap jalan di rumah kegiatannya, tetap juga mengikuti walaupun lewat online atau daring sama Pak Set itu. Dan keputusannya nanti aku berserah bagaimana keputusan nanti panitia dan anggota pada saat itu. Terus sama ibu kepala sekolahnya gimana? Nah sekarang kan aku ngomong dulu sama Pak Set, terus minta juga sama teman-teman panitia lain untuk bantu. Kalau misalnya Pak Set mau bersedia gantiin pada saat rapat,
kalau sudah fix baru aku minta izin ke kepala sekolah dan menyampaikan bahwa memang dari pihak panitia lain bersedia dan juga berkas-berkas sudah siap. Oke. Nah itu kan baru dari Pak Set aja nih. Nah gimana kalau Pak Set nggak bisa nih tiba-tiba, siapa tahu nanti ada halangan dan sebagainya. Aku masih punya dua anggota lagi di sini. Plus aku punya satu teman lagi, kamu mesti bantu. Kan ujung-ujungnya pasti aku aja. Kan kamu yang ngasih solusi. Nah ya, jadi sebenarnya ya itu solusi yang kamu temukan sendiri sih sebenarnya kan. Ya, seperti aku bilang ya, kamu udah punya orang. Sebenarnya tiap hari kan kamu udah punya ide-ide yang cemerlang gitu kan, udah punya gini. Oke, jadi itu. Nah sekarang kan istilahnya dari kegalauan kamu tadi itu kan sudah terpecahkan problem. Sudah. Nah ini untuk negasin aja nih ya, untuk negasin aja biar nanti kamu nggak lupa atau kamu nggak istilahnya lupa nanti menjalankan. Habis ini ya, habis kita bincang-bincang sini, coba nanti diulang kembali sih apa saja sih tindakan yang kamu lakukan. Kemana dulu pertama kali kamu, apakah mau ke Pak Set dulu atau langsung ke kepala sekolahnya dulu atau kemana dia? Ini kan acaranya dua-duanya sama ini. Jadi untuk dia di sekolah, dia ke rumah saja. Oke, bagus. Kita dulu berempat, bagaimana caranya. Terus aku nyampaikan apa sih kendala di sekolah. Oke. Ngomong di sama Pak Set, sama yang lain. Kalau seandainya mereka bisa menghindar bertiga itu, mereka mengiyakan, sudah fix dari mereka, baru aku pergi ke nyari kepala sekolah, ngomong bagaimana caranya, bagaimana nanti prosesnya, siapa yang akan menghindar dibanding bertiga. Kalau misalnya diizinkan, izin, tapi dengan tetap mengikuti walaupun melalui WA atau media lain, dan untuk keputusannya ya tetap nanti mengikuti keputusan yang sudah dipisah. Oke, ya berarti kamu tuh udah ya, alur nanti kamu rencananya ya setelah ini sudah pasti ya dari remuk sama panitia, kemudian kamu ngomong ke kepala sekolah, setelah itu walaupun nanti kamu kegiatan di rumah tapi sebisa mungkin kamu tetap berkoordinasi dengan rekan panitia seperti ini. Ya, oke, ya. Jadi bagus yuk, silakan itu dijalankan ya, karena sekali lagi jadikan itu sebagai sebuah komitmen, jalankan itu. Kemudian apa yang menjadi tetap ya, walaupun kita ada kegiatan di rumah, tapi apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita tetap kita jalankan ya. Oke, nah, sekarang gimana nih? Udah nggak bingung lagi kan? Udah oke ya. Oke, kalau gitu ingat senyum ya, senyum. Iya, biar nggak kayak gini ya. Oke, udah. Kalau gitu ya, sekarang nih mohon maaf nih ya, mungkin kita nggak bisa lebih banyak lagi panjang lebar berbicaranya ya, soalnya sekarang aku harus hidupin ya. Kok ngidupin sih? Iya, aku matiin server di ruang laboratorium dulu ya. Ya, oke. Sekali lagi makasih ya. Oke ya, yuk. Oke, baik Bu Elin ya. Linda. Oh iya Bu Linda. Bu, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah dikucing sama Okta dan hal baru apa yang Ibu temukan? Perasaannya yang pastinya lebih ini ya, senang ya punya teman bisa ngasih solusi pendapat saat kita lagi butuh orang yang benar-benar kita butuhin untuk ngasih solusi. Terus hal-hal yang baru yang didapat itu bagaimanapun keadaan kita, apapun kondisinya, kita harus tetap tenang itu. Saya juga gabungannya. Terus Pak Coach sih, bagaimana nih perasaannya yang dialami, terus tantangan apa yang dihadapi dengan permasalahan yang berbeda? Kalau saya sendiri sih terus terang ya, punya teman seperti Bu Linda yang apalagi sering curhat itu, dan saya kan sudah istilahnya sudah dekat lah seperti itu, jadi gampang lah untuk menggali apa yang menjadi permasalahan dia. Kita bicara sedikit aja, oh sudah kayak gini, sudah nyambung lah, sudah kalau ibaratnya ibu itu sudah connect lah gitu antara kucing dengan kucingnya, sehingga berbicaranya jadi lebih enak seperti kekeluargaan seperti itu. Iya, kalau dari saya sebagai observer ya, dari awal sampai dengan akhir
kita secara umum sudah dilaksanakan. Namun mungkin perlu diperkaya lagi referensi pertanyaan-pertanyaan nanti, karena tantangan kita sebagai seorang coach ya di sana ketika kita menemukan mencoba menyampaikan pertanyaan, tetapi biar tidak kita yang memberikan solusi gitu, biar akhirnya si kunci sendiri sadar bahwa dia punya potensi seperti ini, kelemahan dia seperti ini, dikaitkan sehingga dia bisa memunculkan ide untuk mengatasi. Memang semua coach tantangannya seperti itu. Dan ada satu yang terlewatkan tadi, kalau mungkin terlewat oleh saya, bagaimana Pak Okta belum menanyakan komitmennya kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan hal tersebut. Ya kan tadi sudah ditanyakan rencananya, sudah dia mau berbicara dengan panitia dulu dan lain sebagainya. Namun ada satu yang mungkin tertinggal, yaitu komitmen waktu. Kapan dia mau melaksanakan kegiatan itu, kapan dia mau melaksanakan rencana aksinya. Ya mungkin tadi saya baru menyampaikan setelah ini baru seperti itu aja, mungkin waktu pastinya apakah besok hari ini belum terjadi. Itu dah yang mungkin itu yang terlewatkan. At least semuanya sudah berjalan baik. Terus tingkatkan praktik baik coaching ini, dan bukan hanya di kegiatan program guru penggerak, kalau bisa ya dialami, karena si kunci itu datangnya bisa bukan hanya dari rekan sejawat kita, bisa juga dari siswa kita, bisa dari orang tua siswa, bahkan juga tidak menutup kemungkinan ibu kepala sekolah mungkin kalau misalkan kelihatan galau mungkin bisa dikucing dan sebagainya. Jadi dengan demikian permasalahan dalam pembelajaran di sekolah bisa diminimalisasi. Harapan saya itu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Linda. Terus tingkatkan, siapa tahu bisa mengimbas kepada yang lain. Terima kasih. Silakan Bu Linda kalau ada kesempatan. Oke, Pak Okta, tadi Bapak sudah melaksanakan praktik baik kunci kepada teman Bapak ya. Saya juga antusias mendengarnya. Ya, dilema-dilema seperti itu memang akan sering kita temui dalam pendidikan ya. Dimana kita harus dituntut betul-betul bisa membagi waktu antara kepentingan pribadi dengan tugas kita di sekolah. Ya, mari saling memberi support kepada rekan kita ya. Nah, Pak Okta, tadi fokus demi fokus pendampingan kita sudah kita lalui bersama ya. Sekarang bagaimana perasaan Pak Okta, kemudian apakah ada hal lain lagi yang Pak Okta ingin diskusikan ini untuk saya? Iya, terima kasih Ibu ya. Sebenarnya saya senang sekali sebenarnya mendapat pendampingan seperti ini ya, karena ketika saya sendiri itu Ibu, saya merasa masih apa yang saya lakukan itu sudah benar gitu. Tapi dengan didampingi seperti ini kan sudah ada feedback, ada masukan. Saya berterima kasih sekali Bu atas feedback dan masukannya, itu juga kan ini perbaikan saya sebagai calon guru penggerak nantinya. Kita sama-sama. Mungkin ada hal lain lagi yang Pak Okta ingin diskusikan sebelum kita ke refleksi pendampingan ini? Mungkin gini Bu, istilahnya apa namanya, pendampingan seperti ini ya, masukan seperti ini itu mungkin yang benar-benar nanti saya perlukan. Jadi untuk kedepannya tolong terus jangan capek-capek untuk membimbing saya, jangan capek-capek untuk mendampingi saya, mungkin itu aja Bu. Kita pengajar praktek di awal kan sudah berkomitmen bahwa kita adalah teman sejalan CGP. Jadi ketika CGP terseok ya pengajar prakteknya yang harus mendongkraknya. Iya, seperti itu ya, itu ya benar-benar saya harapkan. Iya, nah terus kalau sudah tidak ada yang ingin Bapak diskusikan lagi, saya lanjut nih Pak di akhir bagian pendampingan kita kali ini. Seperti biasa, saya harus selalu melakukan refleksi ya, bagaimana kegiatan pendampingan ini kali ini, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk ke depan. Oke, terima kasih Bu. Apa yang sudah baik dari pendampingan ini tentu adanya refleksi atau umpan balik seperti tadi itu Bu, benar-benar luar biasa, benar-benar sangat bagus untuk saya. Sepertinya pendampingan kali ini benar-benar berbeda dengan pendampingan sebelumnya, karena saya langsung diobservasi seperti ini ya. Gitu. Mungkin itu hal yang baik yang untuk kegiatan pendampingan hari ini. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, mungkin kata pendampingan sudah baik, mungkin dipertahankan saja Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ada hal lagi yang mau didiskusikan? Sepertinya enggak dulu Bu ya, terlalu jauh. Iya, cuacanya agak mendung ini Bu, nanti kasihan kalau udah turun ke bawah. Iya, baik kalau begitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sampai jumpa di lokasi